think banyak orang yang nanya that question to me sih, karena my partner is also my husband gitu. Jadi banyak juga kan orang yang kayak selalu bilang kayaknya jangan kerja sama husband, takutnya nggak cocok malah berantem. Welcome to our new episode of Story Talk. Hari ini temanya adalah When Your Life Partner is Also Your Business Partner. Nah, teman-teman pingin tahu caranya bagaimana? So stay tuned and kita akan bahas tentang topik ini dengan Dr. Deviana. Hai Dr. Deviana. Hai. Hello. Thank you so much ya for participating di Story Talk kita hari ini. I really appreciate it so much. So how is it sekarang dengan the new normalnya? Apakah sudah mulai terbiasa or still masih kayak finding the bearing gitu? Jadi sekarang sih kayaknya the new normal for me I realize ternyata bisa juga produktif kerja di rumah aja sih, itu menurut aku ya. Jadi dengan di rumah aja ternyata kalau aku sih berasanya jauh lebih produktif. Kenapa? Karena kan kita juga motong waktu untuk perjalanan ke kantor lah ya. Dan di kantor tuh dikit-dikit lagi kerja apa, ya sedikit diganggu kayak misi dok mau meeting ini, mau minta ACC ini gitu-gitu. Kalau sekarang kan di rumah aja semua ACC via email. Kalau kita lagi konsentrasi banget, we can check it later juga gitu. Jadi I think it's very productive sih untuk work from home gitu. Cuman tetap harus tahu juga balance your work and life, karena kan dua-duanya di rumah tuh. Nah, itu tricky partnya. Nah another tricky partnya mungkin gimana sih, how do you balance tadi bukan hanya work from home doang and life, tapi when your partner itu ternyata in the same profession juga. Nah itu gimana tuh cara balancingnya? Nah, I think banyak orang yang nanya that question to me sih, karena my partner is also my husband gitu. Jadi banyak juga kan orang yang kayak selalu bilang kayaknya jangan kerja sama husband, takutnya nggak cocok malah berantem. Tapi I think for us, especially me, kita tuh udah tahu juga kayak jadwal kita kalau kerja it's 9 to 5 gitu. Kerja 9 to 5 ya kita ngomongin soal kerjaan. Kalau lagi lunch break ya udah kita turn off our working mode jadi ke family mode, karena kan makan sama anak. Jadi of course kita bahas tentang our family. And also on the weekends kayak Sabtu sore udah selesai kerja, ya udah kita nggak usah ngomongin kerjaan lagi. Paling kalau ngomongin kerjaan lebih ke arah kayak kita lagi nonton bareng, terus we see an idea for our business, ya pasti kita ngomong kayak bagus banget nih buat business idea, jangan lupa dicatat, nanti kita Monday kita bahas yuk, kayak gitu. Jadi kita tahu how to turn on and off. Cuman pasti kalau ada beda pendapat itu pasti banget sih, maksudnya terjadi juga. Dan I think malah dengan adanya beda pendapat itu sehat dan normal ya. Maksudnya orang kalau di bisnis dua-duanya ya udah ikut-ikut aja, lurus aja, nggak pernah ada beda pendapat atau discussion, itu malah jadi stagnan gitu. Jadi dengan punya partner in business and life, I think it's good juga. Jadi kita satu frekuensi sih. Jadi maksudnya ngobrolinnya kayak satu frekuensi terus gitu. Nggak, kan kadang aku juga ketemu couples yang nggak terlalu ngerti, apalagi mungkin kalau yang meritnya sama dokter kali ya, kayak kamu tuh kerjanya apa sih, kayak kok sampai malam-malam banget, sampai weekend pun juga nggak bisa temenin keluarga gitu. Itu kan a bit susah untuk understand partner yang beda kerjaan. Tapi kalau kita punya kerjaan yang sama, I think it's easier for us sih untuk tolerate kayak misalnya kok kerjanya jadi long hours banget kayak gitu. Itu sih personally what I think gitu. Oh oke. Karena to be honest I find it challenging myself gitu. Kayak aku sama suamiku kayaknya kita memang beda kerjaan, totally different business lain, sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Jadi kayaknya I cannot imagine kalau misalkan aku sampai in the same business gitu ya, atau in the same company, itu gimana gitu. Aku nggak bisa kebayang sih. Karena mungkin for us, karena mungkin cara pikir kita tuh beda banget, like bener-bener beda banget. Kayak misalkan sekarang aja for my business, dia tuh suka bilang, kan aku suka cerita dong, hari ini gini, ada kejadian gini, atau aku lagi ada ide ini gitu ya. Nanti dia kan suka dengerin, terus dia kayak, wih kamu tuh ya harusnya tuh begini, yang totally tolak belakang sama yang
apa yang aku pikirin gitu loh. Cuma kan since he's not a part of this kayak oke, ya udah tapi nggak usah didengerin gitu kan. Ups, semoga dia nggak nonton video ini. Tapi kayaknya imagine kalau misalkan aku nggak kebayang sih kalau misal aku satu company sama dia terus kayak, wih ini A, enggak kita ke B terus kayak bertolak belakang terus gimana gitu. Terus kan pasti kan I really cannot imagine sih. Jadi aku tuh selalu salut dengan couples yang bisa work together like gimana sih caranya gitu. I think it's amazing. Tapi itu bener banget sih yang kamu bilang, kayak kadang tuh cowok otaknya beda kan sama cewek. Let's say kita cewek tuh suka banget nih social media, we like to interact with our customers, kayak lihat si ini followernya lagi kayak gini loh, ini lagi ngehits. Kalau cowok tuh nggak mikirin gituan, cowok nggak terlalu follow Instagram, kayak apa sih yang ngetrend, even K-drama aja kayak apaan sih, menge-menge banget. Padahal itu yang menarik customers untuk ke Instagram kita, basically kan kayak gitu. Tapi the good thing is kita berdua itu punya different skill set. Aku lebih ke marketing, mungkin lebih infoin dia kayak ini loh lagi in. Misalnya waktu itu kita ke Korea, aku kasih tahu dia, oke, di Korea tuh lagi in kayak gini, skincare kayak gini-gini. Mungkin dia kayak kenapa sih cewek harus punya banyak-banyak skincare, tapi dia lebih mikirin ke bisnisnya. Iya kan? Kayak ngapain sih kayak harus ada 20 step makeup gitu, kayak aku aja cuci muka pakai air, kulitnya bagus-bagus aja gitu. Tapi aku bilang, ya cewek tuh beda, cewek tuh kayak ngelihat makin banyak produk kayak pasti kulit gue makin bagus, apalagi ngelihat influencers atau artis-artis yang kulitnya juga bagus-bagus ya kan, bener. Tapi tapi my husband tuh ngelihatnya di business side-nya. Oh ternyata kalau market size cewek segini gede, dengan memberikan mereka kayak skincare yang jauh lebih murah, terus misalnya bisnis unitnya juga bagus, ya bisa dijadiin bisnis. Jadi itu sih maksud aku skill set yang beda. Mungkin cowok-cowok, even our husband yang ngeliatinnya dari business side-nya, finance side-nya, ya it's good. Karena kan kalau aku sendiri sih nggak terlalu fasih di finance and business development ya. Jadi aku cuman kasih tahu ke dia kayak, oke, dari marketing wise kita harus packagingnya kayak gini nih, bahasanya lebih harus kayak gini. Dari customer side tuh mereka pengennya kayak gini-gini loh. Jadi dia akan bantu aku di develop bisnisnya. Jadi kayak gitu sih. Mungkin dirimu juga merasa gitu nggak sih, cowok-cowok mah kayak Instagram apa sih itu, kayak Instagram tiap hari kerjanya main Instagram terus. Tapi kan Instagram penting buat bisnis kita juga gitu. Nah, kalau for me mungkin lebih challenge-nya di arah bisnisnya. Jadi kayak contohnya, misalkan aku mau arahannya, for now let's say I'm doing natural, organic gitu. Terus mungkin suamiku kayak, Milo ngapain sih kayak gini? Maksudnya kayak he doesn't get it gitu loh. Lu harusnya tuh ya jualan ini yang lagi laku loh, Wi. Harusnya tuh ya kamu tuh ya gini. Terus dia kayaknya udah deh lu yang ini lu gak usah kerjain, tuh kerjain yang gini aja gitu. Mungkin ya itu ya apa yang dipikirinnya beda, jadi kayak directionnya beda gitu. Nah, I think that would be my challenge. Nah, I'm just curious aja kalau Dr. Devi ada gak sih challenge seperti itu dengan with your husband, atau karena like you said tadi kan Dr. Devi lebih ke aku marketing gini-gininya, sosmednya, jadi nggak clash gitu atau gimana? Iya, challenge sih ada banget karena aku tuh tipe orangnya yang yaudah gue kerjain dulu baru lihat hasilnya nanti. Jadi kayak udah kerjain dulu kayak lebih ke otot dibandingin kayak mikirin strateginya dulu. That's what I do. Dan dulu aja zaman pacaran belum married juga aku tuh tipe yang nggak terlalu baca buku soal finance segala macem gitulah. Tapi sebenarnya my husband dokter gigi, tapi dia suka banget di business and finance gitu. Jadi challenge-nya sendiri sih lebih ke arah yakinin dia ide gue yang ini pasti jalan loh. Karena pasti dia nanya ke aku nih, emang tahu di mana bakal jalan, datanya ada nggak? Terus ada orang yang udah pernah ngelakuin nggak? Jadi kayak aku sendiri tuh kayak dipancing supaya jadi lebih better dan mau belajar di bidang-bidang yang sebenarnya aku nggak suka, tapi ya mau nggak mau harus tahu juga dong gitu. Kayak cara collect data, let's say kita spending ads gitu, ads-nya di Facebook atau misalnya influencer, misalnya kita aku minta suami aku nih kayak aku butuh budget let's say 20 juta buat melakukan marketing. Pasti dia nanya 20 juta buat apa? Terus kamu expect dapat berapa banyak sales gitu-gitu, kayak kan lama-lama otak kayak aduh yaudah deh, gue harus belajar giniannya nih supaya bisa propose ke dia dengan yang bagus. Tapi sebenarnya iya kan, kayak gue kayak oh yaudah oke, berarti harus belajar ke sana gitu. Dan I think it's not for cuman karena mainan ego doang. Mungkin kalau mikirnya jelek, misalnya lagi PMS kayak kenapa sih kayak ide gue tuh selalu gak diterima, kayak dia ngelihat gue sebelah mata. Sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya bagusnya itu buat company juga, karena
kalau misalnya nggak ada data dan segala macam, sayang dong duit segitu banyak kita hamburin gitu aja without any plan atau misalnya tujuan yang jelas gitu. Jadi kayaknya sih kalau di rumah tangga ya, menurut aku tuh paling penting ego sih, ego kita terhadap pasangan kita ya nggak so sih? True. Kayak aduh So nih suami kita kok nggak pengertian, kita kan lagi PMS gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh terlalu ada ego, ya kan? Ya kan? Kayak nggak boleh terlalu ada ego juga, karena cewek dan cowok tuh super beda banget. Mungkin kalau pernah baca buku yang Men Are From Mars, Women Are From Venus, itu sih benar-benar beda banget lah, maksudnya psikologi cewek sama cowok. Jadi kita sebagai, apalagi ya suami istri udah bikin rumah tangga dan udah punya anak juga, harus saling pengertian. Dan kalau misalnya ada apapun yang ngeganjel, langsung kasih tahu aja daripada diem-dieman ngambek expect cowok untuk tahu kita mikirin apa. Ya nggak bisa kayak gitu juga, karena cowok tuh tipenya harus dikasih tahu baru tahu gitu, ya nggak sih? Mungkin dari pengalaman dirimu juga. Iya. Tapi it's so true sih. I think men itu memang nggak, they don't really kayak ngerasa nggak. Ya mungkin cara the way brainnya bekerja juga berbeda dan segala macam berbeda, cara mereka persif situasi juga berbeda. I do remember sih saat dimana yang kayak misalkan aku lagi PMS, terus kalau lagi PMS kan suka nggak jelas, misalkan nangis nggak jelas atau gimana, terus dia kayak cuman ngeliatin doang, lo kenapa sih? Gak tahu gitu kan, terus dia liat, lo udah mau datang ya? Iya kayaknya. Oh ya udah, terus dia cuek gitu. Kayaknya oh ya udah, cuekin aja. Terus kitanya tambah kesel, aku yang tambah kesel. Kok dicuekin aja sih? Ini kan aku lagi nangis gitu. Ya udahlah, besok juga udah gak apa-apa katanya. Sama dia ditinggal tidur. Capek deh. Bener banget. Bener-bener. But anyway, justru pas married udah senyaman itu jadi kayak gitu kan? Iya, kayaknya ya. Terus how do you build apa namanya? So aku lihat kamu kan ada brand namanya Rata ya, that you build together with your husband. Nah, itu boleh ceritain nggak? So what's the story behind it gitu? Apa sih inspirasinya dari mana atau tujuannya untuk apa gitu? Oke, jadi waktu itu kalau di flashback 5 tahun lalu kita sama-sama dokter gigi. Jadi he's my senior, dia 5 tahun lebih tua dari aku. Jadi once we started dating, terus akhirnya decide untuk married, ya kita bikin sebuah praktek. Jadi kliniknya namanya Pure Dental. Jadi it's focus on aesthetic, tapi karena itu lumayan high end, jadi kita lebih ngerjain veneers, implant, dan lain-lainnya. Jadi lumayan high end. Dari situ kita ketemu a lot of pasien lah ya, dan aku tipenya yang suka listening juga. Maksudnya sebenarnya customer tuh sukanya apa sih, kayak what can make apa sih yang bisa bikin mereka hidupnya lebih gampang lah istilahnya. Dan setelah ngobrol-ngobrol ternyata banyak banget yang ngerasa kalau sering-sering kontrol ke dokter gigi itu lumayan waste their time. Jadi terlalu banyak visit itu lumayan waste their time, karena misalnya traffic di jalanan juga, apa ya, trafficnya kan juga ya Jakarta kan seperti itulah ya. Itu satu. Terus yang kedua, mereka mau sesuatu yang lebih mudah untuk estetik, jadi untuk meratain gigi, dan of course dengan harga yang jauh lebih affordable gitu. Jadi 3 poin itu yang kita ketemu, oh ternyata pasien maunya kayak gini ya, how can we help them. Terus waktu itu aku kita berdua pernah ke US juga, and we found out there's this technology yang bisa bikin clear aligner itu jadi lebih affordable. Jadi kita research and development di Indonesia juga, karena jauh lebih murah lah ya, maksudnya dibandingin kita import-import. Jadi kita ada beberapa software yang dari luar, terus beberapa mesin-mesin juga kita tetap import, tapi kita rearrange sendiri di sini, dan of course factory-nya juga di sini, jadi jauh lebih murah gitu. And akhirnya last year kita decide to launch Rata, karena kita udah di back sama venture capital juga, dan kita udah yakin, maksudnya produknya udah bagus, jadi kita launch last year gitu sih. Jadi balik lagi, yang menginspirasi kita sih lebih ke arah kita mau semua orang di Indonesia punya akses ke software ini gitu, karena di Amerika sendiri juga udah apa ya, udah biasa banget dengan software ini, cuman karena mahal banget, jadi orang di Indonesia tuh nggak tahu sebenarnya ada si clear aligner ini gitu, dan kita pengen semua orang bisa akses dengan harga yang jauh lebih affordable sih gitu. Mungkin kalau boleh dijelasin dikit for some people yang nonton, mungkin kayak apa sih nih, masih nggak ngerti, mungkin can you explain a little bit more tentang produknya? Yes, jadi kayak kebetulan aku juga pakai sih sebenarnya buat gigi bawah. Jadi sebenarnya Rata itu apa sih?
mungkin teman-teman di sini udah tahu buat ngeratain gigi itu harus pakai behel. Nah, pakai behel itu mungkin stigmanya udah lama banget lah yang nyangkut di otak. Pakai behel itu ribet kalau makan, terus bisa nusuk-nusuk besinya, ya segala macem lah. Pokoknya kita udah tahu banget ngeratain gigi itu harus pakai behel. Tapi sekarang nggak harus behel aja opsi kalian untuk ngeratain gigi, bisa juga dengan rata. Jadi rata itu adalah brand aligner. Aligner itu adalah apa ya? Nama barangnya sih. Kayak kita minum Panadol itu kan merek dagangnya paracetamol gitu. Jadi rata itu adalah sebuah brand aligner dan ini transparan, nggak cuma dapat satu, jadi dapatnya akan beberapa nomor aligner dari awal sampai akhir gigi kamu rata. Jadi sebelum masuk ke perawatan alinernya, kamu bakal dapat video pergerakan gigi dari gigi yang nggak rata sampai akhirnya rata. Kalau aku sih suka ibaratinnya kayak Google Maps. Jadi dari titik A ke titik B itu berapa jauh sih perjalanan yang ditempuh dan berapa lama kan ketahuan. Nah, sama kayak software kita tuh, gigi yang nggak rata sampai rata, dari sini ke sini tuh berapa lama sih dan berapa banyak gerakan gigi yang diperlukan sampai giginya rata. Jadi itu udah gampang banget dengan bantuan software dan AI ya untuk di zaman sekarang. Jadi udah keprediksi semua gigi kamu akan gerak sesuai dengan video yang kita berikan. Jadi dapatnya juga tergantung sih, kayak gigi kamu nggak ratanya seberapa banyak. Jadi let's say gigi atasnya dapat 20 liner, bawahnya bisa aja dapat 10 karena atas lebih berantakan gitu. Jadi kalau dipakai juga nggak kayak nggak kelihatan juga kan. Mungkin kalau yang pernah pakai behel taunya ini retainer kali ya, cuman ini sih beda banget aligner sama retainer gitu. Anyways, kalau misalnya masih mau tahu lebih lanjut, paling bisa ke website-nya Rata juga di rata.id atau ke Instagramnya gitu. Aku curious soalnya anakku yang kecil, she is 11 tahun. Sure, boleh. Anakku yang kecil itu umur 11 tahun, and dia ya itu giginya mulai tumbuh dan kayaknya sih eventually bakal butuh something gitu loh. Jadi makanya aku kayak lumayan penasaran juga gitu. Maksudnya how does this work gitu. For my personal kalau buat anak-anak itu ada usia-usia gak sih? Mungkin mendingan usia sekian aja atau gimana gitu? Tadi kan aku belum mention juga, jadi biasanya yang pakai rata itu kalau semua gigi permanennya udah keluar. Jadi kan biasanya umur 11 itu belum ya, biasanya umur 14 atau 15 itu semua gigi permanennya udah keluar gitu. Jadi biasanya pakai behel kan juga tuh umur 14-15 tahun, zaman-zaman SMP SMA baru pakai, terus kuliah udah dilepas gitu. Jadi sama sih kalau pakai aligner itu pas semua gigi permanennya udah tumbuh. Sebenarnya bisa aja kalau mau maksa gigi susunya masih ada, mau pakai liner juga bisa. Jadi dia bisa nahan tempatnya untuk gigi permanen tumbuh. Cuman lebih ribet, jadi harus lebih extra care dan lebih sering kontrol aja sih sebenarnya. Jadi aku lebih rekomen kalau semuanya udah gigi permanen aja gitu. Oh, oke. Oke, one last question, Dr. Devi. Do you have any tips buat mungkin couples out there yang mungkin mau doing something atau having business together atau gimana sama partnernya ya, sama suaminya atau sama istrinya gitu, do you have any tips gimana sih gitu caranya, how do you make it work? Karena I've seen some couples yang bener-bener when they work together tuh hasilnya bagus banget gitu. I've seen some couples juga when they work together malah kayaknya jadi ribut besar, mendingan jangan gitu loh. So do you have any tips mungkin? Jadi kalau menurut aku untuk couple, apalagi mungkin ini couple yang belum married dulu kali ya. Couple yang belum married itu kalau bisnis bareng, balik lagi bisnis itu it's about money lah ya. Maksudnya kita nggak usah terlalu naif juga, business is about money. Jadi jangan lupa semuanya itu harus ada hitam di atas putih. Jangan cuman kayak kita pacaran, ya udah lu percaya gue percaya lu. Ya kan we never know gitu, kalau misalnya amit-amit ya nggak jadi merit atau gimana, at least ada perjanjian hitam di atas putih. Itu yang paling penting sih menurut aku pertama gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya kayak oke, gue ngerasa compatible banget sama pacar gue mau bisnis bareng, nggak apa-apa, cobain aja. Tapi balik lagi jangan lupa hitam di atas putih itu penting untuk menghindari apa ya, kayak nggak enakan deh nanti ke depannya. Let's say bisnisnya amit-amit ya udah nggak jalan lagi, kan pasti harus bagi untung, bagi segala macam. Kalau cuman based on trust doang pasti ujung-ujungnya ribut karena it's about money. Itu menurut aku sih yang paling penting. Yang kedua, kalau misalnya untuk ini both untuk married couple dan yang belum married lah ya, harus benar-benar transparan sih. Kayak tujuan kita bikin bisnis bareng itu apa sih, harus punya same
vision and mission itu paling penting. Kayak kita misinya mau kemana sih, visinya mau kemana sih, sama lah kayak kita mau merit, tujuannya kan sama tuh berdua, visi misinya mau kemana ke depannya. Dengan kayak gitu I think bisa bikin good partnership, karena even bukan couple, kita mau cari apa ya, partnership in business itu juga susah banget sih. Partner untuk bisnis tuh it's like marriage juga lah menurut aku, apalagi itu dengan pasangan kalian. Jadi harus bener-bener extra effort, balik lagi untuk lebih transparan, jangan pernah nggak enakan atau jangan pernah yaudah deh gue milih lebih diem aja karena gue lagi sebel sama lo kemarin, lu lupa kasih apa gue buat birthday, tapi padahal ada important business meeting gitu. Jangan sampai apa ya, personal life take over your business gitu. Harus bener-bener bisa separate those things gitu. Jangan bikin emotional diri merugikan bisnis juga, karena balik lagi it's business gitu. Dan kalau untuk married couple, mungkin teman-teman yang mau married mungkin banyak sih yang belum tahu tentang apa tuh namanya, aku jadi lupa, yang perjanjian sebelum married itu prenuptial agreement, apa sih kalau bahasa Indonesianya? Itulah perjanjian sebelum married yang untuk pisah harta itu loh. Jadi iya, perjanjian sebelum I think sih lumayan pisah penting. harta, Kenapa lumayan iya. penting? Zaman sekarang ya kita nggak usah terlalu apa ya, kayak pisah harta, oh berarti harta lu dong. Ya nggak juga, itu tuh memproteksi bisnis dan diri kamu juga. Jadi let's say nih, amit-amit ya, suami atau istri bisnisnya ternyata perlu pinjaman uang ke bank, terus pinjaman itu nggak bisa dibayar-bayar juga. Kalau kalian pisah harta, ya harta let's say suami yang pinjam duit nih, ya harta istri akan tetap ada, nggak bakal diambil sama bank. Dan kan pasti anak-anak kalian juga butuh biaya tersebut ya. Jadi itu benar-benar untuk memproteksi keluarga kalian gitu, bukan untuk ego gitu. Jadi jangan pernah menutup diri sih untuk tahu tentang legal dan bisnis gitu, karena itu sangat membantu. Dan menurut aku itu sih perlu banget transparansi sih di antara partner. Nggak boleh yang lagi membahas tentang pisah harta atau misalnya tentang hitam di atas putih malah jadi baper sendiri. Kalau menurut aku sih kalau di bisnis kuncinya cuma satu, nggak boleh baper dan egonya harus diturunin juga. Jangan di mix antara personal life sama bisnis gitu. Wow, thank you so much for all the tips. There are 3 tips ya. I think these are all bener-bener tips yang sangat-sangat bagus banget sih. So first of all, kalau kalian masih pacaran, jangan lupa hitam di atas putih. I think this applies buat segala macam business transaction lah. Mau sama pacar kek, mau sama orang lain kek, you know, hitam di atas putih is a must. Jangan sampai nanti ya percaya-percaya aja, ya tapi nggak taunya ntar begitu, you know, if things doesn't work out, terus kayak jadi pusing sendiri dan sakit hati sendiri. By the way, ini banyak banget kejadian seperti itu. So that's is very good advice. Yang kedua ya itu tadi ya, jangan baper, sama no ego, and just be transparent. I think if everyone is aligned in the vision and the mission, dan mau untuk communication, saling mendengarkan, you can make things work. Tapi balik lagi seperti Dr. Devi bilang dari awalnya, with all partnership ya mau sama siapapun juga, you have to align your vision sama missionnya juga. Jadi jangan sampai yang satu maunya apa, yang satu maunya apa, nanti akhirnya baru kayak loh kok ini beda, arahannya beda gitu. So you have to mungkin dari awalnya have the conversation yang kurang enaknya dulu upfront, daripada diem-diem aja nantinya baru kok kayak begini ya, terus kayak baru kesel sendiri gitu. So maybe have those conversation upfront. And a very good point juga tadi yang tentang pranikah. Ya kalau bahasa Inggrisnya prenuptial agreement basically. Kalau bahasa that's a very very good point. Aku juga agak ini sih tempo hari agak consider that. But anyway guys, kalau misalkan sekarang kalian yang sudah married masih mau dibikin perjanjiannya pun juga bisa, karena sekarang dari 3 atau 4 tahun yang lalu tuh sudah ada peraturan baru yang intinya tuh kalian tetap bisa membuat perjanjian pisah harta ini walaupun setelah married. So if you are thinking about it, ini because of a lot of financial reasons lah, nyambung juga ke tax lah dan loans lah dan liabilities yang lain-lainnya. It's actually a very good idea kalau misalkan punya bisnis itu udah dipisah gitu. That's another thing to consider. Dan nggak usah dibawa baper, aduh kok dia mau pisah harta sama aku ini gini, you know, don't think about it that way. Tapi sebenarnya lebih kayak lebih bagus, sebenarnya lebih safety for kalian punya financial juga gitu. It's actually better gitu. Jadi supaya kalian punya private sama company punya nggak ke-mix ya in a way dengan menggunakan prenuptial agreement ini. So thank you so much Dr. Devi, a lot of insights yang sudah di-sharing hari ini. And aku juga I really enjoy our talk. Aku juga belajar banyak tadi tentang how do you
work together with partner. Mungkin suatu hari aku akan together kerja bisnis dengan suamiku, who knows gitu ya. Mungkin aku juga nanti harus konsultasi lagi. Minta tips-tips lainnya. And thank you so much juga for tadi udah having me sharing juga ya. katanya. Oh, most welcome. Thank you. Okay, so guys, thank you so much for tuning in and I'll catch you in the next session. Bye.